Minasan, konnichiwa. Lanjut lagi di video kedua untuk pertemuan 2. Nah, kalau di video sebelumnya saya sudah menjelaskan ke kalian mengenai peran media dan juga peran seorang jurnalis atau seorang wartawan, kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang nilai berita. Kalau misalnya nih ada kalian mau nulis berita atau mau menginformasikan sesuatu, gimana cara kalian tahu bahwa ini berita? Ini kan gini, ada yang namanya sekedar informasi, ada yang namanya berita. Bedain tuh informasi sama berita. Kalau misalnya Kak Bias tinggal di Karawaci misalnya, itu informasi atau berita? Terus kalau misalnya UPJ memiliki 2 gedung, informasi atau berita? Kalau misalnya kita ubah gini, Kak Bias, seorang dosen UPJ, ternyata rumahnya bak istana di Karawaci. Amin. Contoh aja contoh gitu. Rumah saya biasa. Oke, bisa jadi itu berita. Oke, terus misalnya UPJ memperkenalkan gedung barunya yang mahal luar biasa, misalnya terdiri dari 9 lantai. Itu informasi atau berita? Nggak tahu. Kita sulit menentukan sebenarnya mana yang informasi yang berita. Nanti tergantung audiensnya siapa, nilai beritanya apa aja. Oke, jadi nanti kita akan bahas ya. Setelah ini harapannya kalian udah bisa tahu nih mana yang berita, mana yang hanya sekedar informasi. Oke, sekarang gini, kalau ada yang ada ungkapan yang bilang bahwa kalau anjing menggigit manusia itu bukan berita, tapi kalau manusia gigit anjing itu berita. Bener nggak sih menurut kalian? Is it true? Apakah iya yang patut untuk ditulis sebagai berita, yang patut untuk dilaporkan menjadi sebuah berita hanya sesuatu yang aneh atau hanya sesuatu yang jarang terjadi? Gimana menurut kalian? Atau ada juga ungkapan yang bilang bahwa bad news is a good news. Kalau ada sesuatu yang buruk terjadi, itu adalah sebuah berita yang baik. Ya contoh aja, Jepang gempa, bad news kan? But it's a good news, orang pasti mau tahu, maka kita laporkan. Nah, apakah hanya bad news aja yang perlu kita laporkan? Oke. Ada juga yang bilang bahwa tulisan yang baik atau sesuatu berita itu adalah sebuah tulisan yang memang penting, yang ditulis sama wartawan dan penting untuk pembaca. Tapi balik lagi, pembaca yang mana? Kalau misalnya tadi informasinya Kak Bias tinggal di Karawaci, mungkin tadi sekedar informasi ya, statement kayak gitu cuma informasi. Terus kemudian misalnya Kak Bias ternyata tinggal di rumah megah bak istana di Karawaci misalnya. Aminin lagi. Buat siapa itu menarik? Buat siapa itu penting? Apakah buat masyarakat satu Indonesia itu penting? Belum tentu kan? Apakah buat mahasiswa UPJ itu penting? Belum tentu juga gitu. Tapi kalau misalnya ternyata Kak Bias punya stalker, ya mungkin itu penting buat dia gitu. Tapi saya mau bukan siapa-siapa. Tapi intinya gitu ya. Kita harus melihat sebuah kejadian, sebuah informasi, sebuah peristiwa itu layak disebut dan layak dituliskan menjadi sebuah berita kalau dia memang punya nilai berita dan nilai beritanya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan sama audiens gitu. Nah sekarang kita lihat di slide
saya sebenarnya udah masukin ya, apa itu berita sebenarnya saat ini jadi masih banyak menjadi diskusi, tapi ada beberapa definisi yang saya masukkan. Tapi satu hal yang harus kalian ingat bahwa berita itu selalu akan menjadi pilihan dari editor sesuai dengan kebijakan redaksi. Kalau redaksinya itu memang adalah media-media yang melayani satu agama tertentu misalnya, maka berita-berita yang terkait agama lain mungkin tidak akan ditayangkan. Kalau misalnya medianya itu untuk media memang mau kriminal ngomonginnya, ya mungkin dia hanya akan memberitakan tentang kriminalitas. Ngomongin soal politik, basi lah, bosen, kriminal yang seru misalnya gitu. Oke, jadi balik lagi ya, apa yang disebut berita itu akan selalu menjadi atau akan selalu tergantung redaksinya, dan akan tergantung juga sama kebijakan redaksinya itu. Oke, lalu saya akan langsung masuk ke dalam nilai berita. Saya masukin ada 10 nilai berita di dalam slide kalian. Sebenarnya ada berbagai macam sumber yang bilang nilai beritanya 8, hanya 7, 5 dan lain sebagainya. Tapi saya masukin ada 10. Ini jadi saya satuin dari berbagai sumber ya. Yang pertama, nilai berita yang mungkin bisa kita bahas. Yang pertama adalah terkait dengan currency. Jangan currency dulu deh, timeliness dulu, yaitu terkait dengan waktu. Nah, kalau misalnya sebuah berita atau sebuah informasi yang sudah lewat 3 hari yang lalu aja, belum tentu orang masih mau baca gitu. Kalau beritanya baru kejadian pagi ini lalu ditayangkan malam, bisa jadi orang udah tahu dari sumber yang lain, ngapain kita terbitin lagi, atau ngapain kita tayangin lagi, ngapain kita tulis lagi. Oke, jadi nilai berita yang pertama adalah timeliness. Itu dari segi waktu, kita harus benar-benar memperhitungkan apakah berita ini atau informasi ini, kejadian ini, peristiwa ini masih layak tayang sesuai dengan waktu pada saat kejadian itu terjadi. Kalau misalnya ada sebuah acara, lalu acara itu tayangnya selesai jam 6 malam, jam 8 acara sudah selesai, misalnya 8 malam sudah selesai, lalu semua orang sudah memberitakan, apakah besok paginya masih akan diberitakan kembali? Belum tentu gitu. Jadi kita harus benar-benar melihat dari timeliness-nya, dari waktunya. Apakah ini beritanya aktual nggak sih? Intinya tuh gitu. Beritanya sesuatu yang baru bukan sih, atau udah basi. Oke. Lalu yang kedua, kita ngomongin tentang impact atau dampak. Seberapa besar dampak informasi tersebut, kejadian tersebut, atau bahkan peristiwa tersebut. Kalau misalnya impactnya cuma seputaran anak UPJ misalnya, ya tadi tuh beritanya ternyata Kak Bias itu misalnya aja nih misalnya nggak kejadian, misalnya Kak Bias pacaran sama mahasiswa misalnya sekali lagi disclaimer, misalnya no, saya tidak pacaran sama siapapun, tapi itu contoh aja misalnya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apakah orang-orang di luaran UPJ akan terdampak? Enggak kan gitu. Paling yang heboh ya orang-orang di UPJ aja gitu. Selebihnya no. Jadi kita lihat dulu impactnya, medianya sebesar apa. Kalau medianya sebesar Kompas misalnya, atau sebesar iNews, MNC Group, ngapain ngeberitain Kak Bias pacaran sama mahasiswa? Iyalah, kagak penting, ya kan? Kecuali misalnya Kak Bias pacarannya sama mahasiswa yang mahasiswanya itu adalah anak dari politikus terkenal misalnya. Sekali lagi disclaimer, misalnya, it's just, ini cuma contoh. Oke.
Nah, itu nanti ada kaitannya dengan prominence, yaitu orang terkenal. Kalau makanya banyak banget kan artis-artis yang terkenal itu mereka sering banget diberitakan karena memang ada nilai beritanya, yaitu prominence itu tadi. Kalau dia terkenal, dia diberitakan, orang akan tertarik untuk baca. Jadi orang-orang terkenal mereka punya nilai beritanya sendiri. Oke, jadi saya agak sedikit lompat ya, ada timeliness, impact, lalu prominence, yaitu terkait dengan orang terkenal. Lalu yang berikutnya keempat adalah magnitude. Magnitude ini adalah seberapa besar sih jangkauan beritanya kalau ini diberitakan. Kalau misalnya, tadi beritanya ada kecelakaan di depan UPJ misalnya. Oke, kita beritakan. Tapi magnitude-nya semana? Mungkin yang merasa bahwa ini sesuatu yang punya sesuatu yang besar hanya di seputaran UPJ, hanya di seputaran Tangsel atau Bintaro. Tapi orang Jakarta nggak peduli ada kecelakaan depan UPJ gitu. Udah gitu kan, biarin aja gitu. Tapi kalau misalnya si A terserempet Kopaja depan UPJ, nah itu akan sangat menarik untuk masyarakat Tangsel. Misalnya, kok bisa-bisanya ada anak keserempet Kopaja lagi, kagak ada Kopaja di sini. Nah itu buat masyarakat Tangsel, buat orang Bintaro atau orang UPJ itu magnitude-nya luar biasa. Oke. Kalau misalnya ada gempa 2 skala Richter, kayak dailah 2 skala Richter, goyang-goyang doang gitu kan, bahkan bukan goyang ya, geli-geli doang ya, nggak penting-penting banget, cukuplah masyarakat ngecek dari Twitternya BMKG misalnya. Tapi kalau sebesar gempa Jepang atau bahkan ketika ada tsunami misalnya, magnitude-nya sangat besar, nah itu sangat layak untuk diberitakan. Oke. Lalu yang berikutnya ada consequences atau konsekuensi. Ada satu peristiwa, apa nih konsekuensinya untuk satu hal? Ada misalnya korupsi bansos. Oke, dengan adanya korupsinya bansos ini konsekuensinya apa? Lalu misalnya pergantian menteri kesehatan. Oke, ada konsekuensi apa di situ nantinya? Itu sangat menarik untuk dibahas, itu punya nilai berita. Lalu yang berikutnya konflik. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang suka dengan konflik. Maka kalau ada konflik, menarik banget untuk diangkat. Apalagi kalau konfliknya itu magnitude-nya besar, atau kalau konfliknya itu terkait orang-orang terkenal. Makin mantap ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ada konflik, itu menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diberitakan. Walaupun misalnya konfliknya kecil ya, balik lagi ya, tergantung seberapa besar medianya, tergantung seberapa luas jangkauan medianya. Lalu misalnya yang berikutnya adalah suspense. Suspense itu misalnya sesuatu yang menegangkan. Itu juga biasanya menjadi nilai berita yang layak untuk ditayangkan, untuk dituliskan. Currency ini keterbaruan. Ada informasi terbaru apa, ada follow up apa dari sebuah informasi, itu maka akan menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya tentang COVID, setiap hari selalu ada tentang COVID. Kalau dulunya COVID itu menjadi sebuah punya nilai beritanya itu impact, magnitude, consequences, timeliness misalnya, sekarang ada currency-nya juga, karena kita selalu ingin tahu apalagi nih yang baru gitu. Terus berikutnya ada lagi yang namanya human interest dan juga emotion. Ini sebenarnya berkaitan ya, berita-berita yang terkait kemanusiaan, apalagi tadi ada emosinya, menggugah rasa iba, menggugah rasa kita menjadi kasihan, ikut terenyuh, ikut merasakan penderitaan. Nah, itu juga biasanya punya nilai berita yang tinggi. Makanya kalau ada sebuah bencana,
orang itu media itu bukan cuma memberitakan bencananya, tapi juga memberitakan orang-orangnya, bagaimana kondisi mereka, bagaimana kondisi tempat tinggal mereka, bagaimana kesehatan mereka. Terus dibuatlah, bahkan ada yang suka nyindir media, kadang-kadang media itu terlalu mendramatisir sesuatu, ditambahin lagu-lagu yang sedih backsoundnya, terus kita hingga menitik air mata gitu kan. Padahal sebenarnya kondisi di sana gitu amat misalnya, ya karena itu menarik orang untuk baca, untuk nonton, maka itu ditampilkan oleh media. Oke. Lalu kalau misalnya ada berita-berita yang lucu, itu juga ada humornya, itu juga bisa menjadi satu nilai berita walaupun nggak terlalu sering ya. Tapi kan kalau sekarang misalnya kalian lihat banyak banget informasi-informasi atau berita-berita yang muncul yang bikin kita lah begitu gitu kan, bikin kita ketawa, lah kocak banget nih polisinya, misalnya kocak banget nih si hewannya misalnya. Jadi ada human interestnya di situ, kita tertarik baca karena ada berita tentang hewan, ternyata hewannya melakukan sesuatu yang lucu. Dan yang terakhir, ini adalah nilai berita yang biasanya paling laku, paling laris, tapi orang suka nggak mau ngaku, yaitu seks. Saya boleh nggak sih ngomong itu di sini? Boleh nggak sih? Kalau kalian sih, kalian udah di atas 17 tahun ya, tapi di platform ini boleh nggak ya? Oke, nanti saya tit gitu kali ya. Oke, jadi informasi-informasi atau peristiwa kejadian yang ada kaitannya dengan SEX itu biasanya sangat menarik. Walaupun memang tidak semua media akan memberitakan, nggak semua media cetak memberitakan mengenai kasusnya Giselle, kasusnya Ariel dulu gitu misalnya ya. Tapi banyak toh yang mau menampilkan berita itu. Kenapa? Karena orang nunggu-nunggu, apalagi mungkin bahkan di antara kalian yang justru yang ditunggu bukan beritanya, tapi video lengkapnya yang bukan cuma 19 detik. Kayak itu. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa pungkiri ya, itu sesuatu yang memang banyak menarik perhatian masyarakat gitu. Jadi makanya bahkan ada media-media tertentu yang terang-terangan menjadikan SEX sebagai nilai berita utama mereka gitu. Jadi nggak usah bingung kenapa berita ini kok ditayangin sih sama media. Kok ada sih media-media yang menampilkan cerita-cerita yang BOKEP, iya kan, saya sampai ragu tuh gitu. Jadi nggak usah bingung kenapa ada media-media yang larinya ke arah sana gitu. Oke. Nah, saya nggak mau terlalu banyak cerita tentang media-media seperti itu. Nanti kalian bisa dapat lah itu di mata kuliahnya, mata kuliah komunikasi massa. Biasanya kalau saya ngajar itu saya ada bahas sendiri tentang ya jurnalisme kuning sampai ke jurnalisme SEX itu. Oke. Nah, sampai sini dulu penjelasan saya mengenai nilai berita. Nanti takutnya makin kepanjangan, kalian makin bosen, lalu nggak baca slide lagi ya. Jangan lupa masih banyak informasi yang saya taruh di dalam slide kalian. Baca lagi, kalian juga bisa baca sumber buku utamanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kalian tanya lewat kolom komentar, atau bahkan kalian bisa tanya di forum WhatsApp langsung. It's okay. Nah, jangan lupa juga setelah nonton, supaya saya tahu bahwa kalian sudah menonton video ini dan saya bisa menilai keaktifan kalian, jangan lupa komen nama dan NIM kalian ya. Oke, sampai di sini dulu video untuk minggu ini. Sampai ketemu lagi di video minggu depan. Dadah.